bisa dijelaskan Pak kasus Novia hasil dari temuan WhatsApp yang dilaporkan ke Kompolnas itu seperti apa Pak? Iya. Pertama, kepentingan kita terkait dengan permohonan audiensi, dan alhamdulillah kita sudah diterima dengan baik oleh pimpinan Kompolnas Republik Indonesia. Walaupun pertemuannya sangat terbatas karena dibatasi oleh waktu dengan pertemuan via Zoom saja, gitu. Tapi kita sudah menyampaikan banyak catatan-catatan dari serpihan-serpihan fakta yang dilakukan investigasi oleh terutama teman-teman IKA Unbrau, gitu. Terus kemudian itu dijadikan masukan bersama di tim advokasi untuk keadilan untuk almarhumah Novia, gitu. Nah, kita ada banyak catatan yang kita sampaikan kepada Kompolnas. Yang pertama yang kita sampaikan kepada Kompolnas kemarin itu adalah hasil investigasi kita terkait dengan kronologis utuh, mulai kemudian dirunut mundur, mulai almarhumah ini meninggal, terus kemudian dirunut mundur sampai kemudian di awal-awal dulu kejadian, misalnya ada aborsi 1, aborsi 2 sampai aborsi 3, mekanismenya seperti apa, tekniknya seperti apa, itu alhamdulillah berhasil kita kumpulkan dan kita sampaikan ke Kompolnas. Berdasarkan apa? Berdasarkan serpihan-serpihan chatting yang dilakukan oleh almarhumah, terus kemudian tidak hanya antara almarhumah dengan Randy, tapi juga antara almarhumah dengan kedua orang tua Randy dan juga kepada kawan-kawan chattingnya almarhumah. Gitu. Nah, tipikal almarhumah ini adalah seorang yang dalam tanda kutip diam, ditanya. Ada masalah sebesar ini, orang tuanya Ibu Fauzun, ibunya almarhumah ini tidak tahu kejadian ini. Tapi alhamdulillahnya dia ini tipikal penulis nih, dan semua keluh kesah dokumentasi terkait dengan pribadi itu dituliskan dengan baik di dalam percakapan chattingnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita sampaikan kepada kawan-kawan Kompolnas adalah terkait dengan penerapan pasal yang dikenakan terhadap Randy. Nah, Randy ini dikenakan dengan pasal 348 dalam tanda kutip terkait tindak pidana terkait dengan aborsi secara sukarela. Nah, padahal secara faktual yang kita temukan dari serpihan-serpihan percakapan, serpihan-serpihan komunikasi antara Randy dengan orang tuanya almarhumah, antara almarhumah dengan kedua orang tua Randy, termasuk juga semua percakapan yang sudah kita dokumentasikan dengan baik, itu menunjukkan bahwasanya intervensi luar biasa dari Randy dan juga ayah ibunya terhadap almarhumah untuk menggugurkan kandungannya. Gitu. Sehingga kita menyampaikan kepada kawan-kawan Kompolnas untuk bisa mendorong penyidik kepolisian Polda Jawa Timur untuk melakukan perubahan pasal yang harusnya kemudian aborsi secara sukarela, harusnya aborsi dengan dipaksa. Dan yang ketiga terkait dengan proses tindak pidana yang dilakukan, diproseskan dalam hal ini tersangkanya adalah saudara Randy, harusnya tidak hanya Randy, karena fakta yang kita temukan adalah banyak kemudian bukti-bukti yang bisa dipakai petunjuk bahwasannya yang proaktif untuk melakukan aborsi itu sebenarnya inisiatifnya adalah kedua orang tua Randy. Gitu. Tetapi mungkin Randy di tingkatan eksekutor mungkin ya, tetapi inisiator dan seterusnya itu sebenarnya dimulai dari kedua orang tua Randy. Pak itu sempat menderita bipolar seperti itu, seperti apa Pak? Nah, terkait dengan statement dari pejabat Polri yang menyatakan bahwasannya almarhumah ini ada dugaan penyakit bipolar yang dalam tanda kutip itu mendorong keinginan yang luar biasa untuk melakukan bunuh diri, gitu. Nah, terkait dengan hal ini, investigasi yang dilakukan oleh tim terutama kawan-kawan dari IKA Unbrau menyatakan bahwasannya almarhumah ini
kalau tanda-tanda terkait indikasi atau pemeriksaan psikologis yang mengarah ke bipolar tidak ada sama sekali. Yang ada memang kondisinya dia kondisi drop, karena kemudian setelah mengalami kejadian aborsi terus digugurkan kandungannya lalu ditinggal sedemikian rupa oleh pasangannya, pada saat yang sama dia sudah melakukan pengaduan, tetapi tidak diproses. Nah, itu salah satu menjadi kemudian dorongan yang luar biasa sehingga dia mengalami drop, sehingga walaupun dia dalam kondisi drop sebenarnya dia punya semangat untuk sembuh, sehingga ada banyak melakukan konseling ke beberapa psikolog, bahkan juga sempat memeriksakan ke rumah sakit jiwa bahkan bukannya gitu. Nah, terkait dengan perjuangannya memperjuangkan haknya untuk memproses apa yang tindakan yang dilakukan, pengabaian yang dilakukan oleh saudara Randy karena setelah memerintahkan atau memaksa untuk melakukan aborsi, almarhumah ini sudah berkonsultasi dengan lebih dari 3 orang lawyer sebenarnya. Bagaimana sih memperjuangkan haknya itu sebenarnya. Oke, terima kasih Pak. Ya.